Halo pemirsa, selebgram Rachel Fenya divonis 4 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah karena kabur dari masa karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Terlibat kaburnya Rachel, seorang anggota TNI dinonaktifkan. Saya Rizky Hasan, kita berjumpa kembali dalam program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Kilometer 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 bantuannya 87 jajaran muda 86. Pemirsa, seorang warga tewas terjebak kobaran api yang menghanguskan rumahnya di permukiman padat penduduk. Kebakaran diduga disebabkan korsleting listrik. Kebakaran besar ini terjadi pada pagi dini hari di kawasan padat penduduk Jalan Kandea, Watang Sawito, Kabupaten Pindrang. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik lantaran api dengan cepat merambat dan menghanguskan 2 rumah. Dari kebakaran ini, seorang penghuni rumah ditemukan tewas di antara puing bangunan. Diduga korban terjebak saat berupaya menyelamatkan diri. Kebakaran ini diduga dipicu dari korsleting listrik. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan berhasil menjinakkan api sekitar 1 jam kemudian. Sementara ini dari korsleting listrik. Selanjutnya kita masih menunggu dari pihak kepolisian. Ada korban jiwa satu orang. Bagaimana awalnya kemudian dia bisa dia terjebak dalam dari laporan warga dia tidak sempat keluar karena kami dapat mayat di bagian bawah di sudut. Petugas mengamankan lokasi untuk menyelidiki penyebab pasti dari kebakaran yang diduga menimbulkan kerugian mencapai ratusan juta rupiah ini. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka melaporkan. Aksi brutal geng motor menyerang permukiman warga di Jatinegara, Jakarta Timur menggunakan petasan dan senjata tajam. Ironis, aksi penyerangan sengaja direkam pelaku dan viral di media sosial. Video amatir ini sengaja direkam anggota geng motor yang melakukan penyerangan terhadap pemukiman warga di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Dari rekaman terlihat para pelaku menyerang hingga ke dalam pemukiman menggunakan petasan, bahkan sampai menenteng senjata tajam. Rekaman aksi penyerangan ini pun sempat viral di media sosial. Warga mengaku resah dan ketakutan terhadap aksi brutal diduga berasal dari geng motor ini. Polisi yang mendapat laporan langsung menyelidiki kasus ini. Dari penyelidikan, sejumlah pelaku telah teridentifikasi dan kini dalam perburuan. Sehingga mereka memprovokasi pada malam itu dengan membeli petasan yang panjang itu dan mereka menembakkan ke arah atap rumah dari si yang ada di sekitar kampungnya. Kemudian melarikan diri. Petugas kita juga sempat mengidentifikasi beberapa. Nanti kita lihat, kita akan coba ungkap. Untuk mengantisipasi aksi serupa, petugas memperketat dan memperkuat jumlah personil di posko anti tawuran. Sekitar kawasan penyerangan dikenal rawan aksi tawuran. Dari Jakarta, Rio Mani melaporkan. Tawuran pelajar terjadi di Jalan Raya Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Akibatnya, seorang pelajar tewas terkena senjata tajam. Tawuran 2 kelompok pelajar yang terekam video amatir ini terjadi di Jalan Raya Ciater, Serpong, Tangerang Selatan. Dari rekaman terlihat seorang pelajar berlari meminta tolong pada temannya dalam kondisi terluka terkena sabetan senjata tajam. Saksi menyebut kedua kelompok saling serang di tengah jalan sampai menggunakan senjata tajam dibubarkan warga. Yang satu ada yang kabur ke sini, yang kena bacok itu kabur ke gang sebelah. Seberang. Itu jumlahnya banyak? Jumlahnya banyak. Mayoritas itu mereka berseragam atau baju bebas? Berseragam, pakai baju pramuka. Ada yang terbacok? Ada, Pak. Berapa orang yang abang lihat? Yang kebacok yang saya lihat cuma 1. Polisi yang datang ke TKP langsung memeriksa sejumlah saksi dan mengamankan sejumlah barang bukti.
Salah satunya senjata tajam diduga milik pelaku tawuran yang dibuang di pinggir jalan. Informasi dari warga telah terjadi tawuran antar pelajar. Kita tindak lanjutnya kita datangi TKP. Kalau kita lihat dari videonya betul memang ada korban luka di situ. Ini coba kita cari di mana alamat korban tersebut. Sementara korban yang terluka diketahui meninggal dunia saat mendapat perawatan di rumah sakit. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan memburu para pelaku tawuran. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo melaporkan. Pemirsa, lift gedung DPR yang ditumpangi seorang anggota DPR dan stafnya terjun bebas dari lantai 21 dan berhenti mendadak di lantai 13. Anggota DPR dan staf yang sempat terjebak dalam lift berhasil dievakuasi. Darori Wonodipuro, seorang anggota Komisi 4 DPR beserta seorang stafnya dan petugas PAMDAL yang terjebak dalam lift, dievakuasi petugas pengamanan gedung DPR MPR. Lift yang ditumpangi ketiga korban dari lantai 21 menuju lantai dasar berhenti mendadak di lantai 13. Ketiganya cepat dievakuasi karena petugas PAMDAL yang ikut terjebak meminta pertolongan lewat handy-talkie. Akibat kejadian ini, ketiga korban sempat syok. Begitu masuk, awalnya nggak ada masalah gitu. Tahu-tahu grek gitu langsung berut turun ke bawah. Kita pegangan, itu ada pegangannya kan di sampingnya gitu, ada pegangannya. Waduh, kenapa ini gitu. Nah, terus tahu-tahu liftnya mati. Mati lama, kita di lantai berapa nggak tahu. Tuh, jadi akhirnya kita gedor-gedor lah PAMDAL pintunya. Nah, untungnya ada PAMDAL bawa HT. Kalau sore malam misalkan kita turun sendiri, mau minta tolong siapa nggak tahu. Anggota DPR ini meminta bagian perawatan gedung lebih memperhatikan perawatan di lift di gedung DPR agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, sesosok mayat pria ditemukan mengapung di Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Didapati sejumlah luka memar di tubuh pria asal Jambi ini. Korban diduga tewas lebih dari 2 hari. Warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat pria terapung di aliran Kali Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Penemuan berawal saat Ansuri, petugas kebersihan, mencium aroma tak sedap saat membersihkan sampah. Mayatnya di kali? Iya, di kali. Itu laki-laki apa perempuan kira-kira? Itu laki-laki. Laki-laki ya? Iya. Laki-laki. Kira-kira udah berapa lama tuh Pak? Udah bau ya? Udah bau, udah biru kayaknya sekitar 3 hari lah Pak. Kurang lebih 3 hari ya? Iya, sekitar 3 hari lah. Udah biru badannya. Polisi yang melakukan olah TKP mendapati bekas luka memar di tubuh korban. Diduga korban tewas mengambang lebih dari 2 hari. Dari dompet yang ditemukan di lokasi, identitas korban diketahui merupakan CS, pria 21 tahun, asal Jambi. Bahwa adanya penemuan mayat di Kali Ancol. Ini diduga sudah tenggelam berapa hari Bang? Untuk sementara kita duga sekitar 2 hari. 2 hari. Kalau jenis kelaminnya apa Pak? Jenis kelamin laki-laki. Jasad korban dibawa ke RSCM Jakarta. Kasus ini masih diselidiki Polsek Pademangan, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Diduga menjadi korban begal, seorang pengemudi ojek online tewas dengan luka tusuk di Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban yang tersungkur dan sempat dikira epilepsi ternyata kehilangan handphone dan dompet. Irman Abdullah, seorang pengemudi ojek online, dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Pria yang mengalami luka tusukan senjata tajam di dada diduga menjadi korban begal. Korban ditemukan tergeletak bersimbah darah di bahu jalan Ledjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada dini hari. But disangka menderita epilepsi. Namun karena melihat jaket korban penuh darah, korban segera dievakuasi ke rumah sakit namun tak tertolong. Pria tersebut diduga korban begal lantaran HP dan dompetnya hilang. Epilepsi apa gimana kan? Saya balik lagi ke warung ambil senter, ternyata ada luka tusukan di
Di situ dia driver ojol pada berhubung. Saya suruh bawa ke rumah sakit, nggak ada yang pada mau. Akhirnya Pak RT keluar. Jenazah korban dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk visum. Kasusnya dalam penyelidikan polisi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Usai divisum, jenazah sopir ojek online korban begal dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Tewasnya korban menyisakan duka mendalam bagi istri dan 3 anaknya. Korban menjadi sopir ojek online dadakan akibat terkena PHK imbas dari pandemi COVID-19. Jasad Irman Abdullah, pengemudi ojek online dadakan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Korban pembegalan di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat, sempat dievakuasi ke rumah sakit namun tak tertolong. Warga Menteng Jaya, Jakarta Pusat ini menjadi ojek online dadakan setelah terkena pengurangan karyawan imbas pandemi COVID-19. Selama ini korban terkenal sebagai barista yang handal. Korban meninggalkan istri dan 3 anak. Kalau anak saya sih semuanya terpukul banget. Kalau anak perempuan saya apalagi dia selalu mikirin, selalu nangis. Dia selalu nanyain, "Ma, kok ayah bisa kayak seperti itu? Kok tega orang bisa seperti itu?" gitu. Korban Irwan Abdullah didapati tergeletak bersimbah darah di pinggir Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada malam hari. Luka tusuk di bagian dada membuatnya tak tertolong. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Warga menghakimi seorang pencuri motor yang tertangkap di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Saat beraksi, pelaku menukar motor yang dikendarai dengan motor yang sudah diincarnya. Warga Cimanggis, Depok, Jawa Barat dikejutkan dengan tertangkapnya seorang pencuri motor. Warga terus berusaha menghakimi pelaku saat petugas berusaha mengevakuasinya. Pelaku tertangkap setelah motor yang dicurinya digunakan untuk melarikan diri, namun menabrak petugas Satlantas Polsek Cimanggis. Saat beraksi, pelaku menukar motor yang dibawanya dengan motor korban. Dari tangan pelaku disita motor hasil curian, kunci letter T yang digunakan saat beraksi. Yang melakukan modus pencurian motor dengan menggunakan kunci T, letter T. Kemudian ketika tersangka membawa motor lama, dia mencari sasaran dengan yang motor yang bagus. Pelaku terancam 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky melaporkan. 3 wanita pelaku penipuan dengan modus hipnosis digerebek warga di Pandeglang, Banten. Pelaku menawarkan barang elektronik dengan uang jaminan dan sempat membawa kabur uang 25 juta rupiah dan perhiasan emas. Magicom itu ya? Iya benar itu. 3 wanita sales ini digerebek warga saat beraksi melakukan penipuan di rumah warga di kawasan Cadasari, Pandeglang, Banten. 3 wanita penipu ini beraksi dengan modus hipnotis. Pelaku menawarkan barang elektronik, namun barang tersebut tidak diberikan. Ketiganya juga meminta sejumlah uang kepada para korban dengan alasan sebagai jaminan. Warga melaporkan kasus penipuan ini ke polisi. Dari tangan pelaku, didapati uang 25 juta rupiah dan 15 gram emas yang diduga hasil penipuan. Memberi janji-janji kalau beli 1 nanti dapat kompor gas, kalau beli 2 dapat lemari. Gitu ya. Akhirnya di situ korban tertarik, meminta jaminan uang. Ketiga pelaku terancam 4 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Artis Gisela Anastasia kembali diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kasus video asusila yang melibatkan dirinya. Pemeriksaan tambahan ini membuat Gisela khawatir.
Didampingi kuasa hukumnya, Gisela Anastasia kembali menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya atas kasus pornografi yang menjeratnya. Dalam pemeriksaan kali ini, Gisela Anastasia memberikan keterangan terkait video asusilanya yang sempat viral bersama Michael Yukinobu. Sebanyak 12 pertanyaan diberikan oleh tim penyidik. Sebelumnya, Polda Metro Jaya tidak menahan Gisel dalam kasus dengan alasan kemanusiaan karena memiliki anak di bawah umur. Gisel mengaku pemeriksaan tambahan membuat dirinya khawatir. Pokoknya kita kooperatif aja, ada instruksi apa, ya makanya kita datang hari ini untuk proses BAP-nya. Ya dengan hati yang tetap lapang, tetap sabar, ya damai aja lah untuk ngejalaninnya. Gisel akan tetap mengikuti tiap proses hukum dan wajib lapor. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Purwadi Hartono melaporkan. Pemirsa, seorang kakek menjadi sasaran geng motor sadis di Durensawit, Jakarta Timur. Korban mengalami luka parah akibat terkena senjata tajam. Jailani, warga Durensawit, mendapat perawatan medis akibat terkena senjata tajam di tangannya. Korban menjadi sasaran geng motor di Jalan Cimerak Tengah, Durensawit, Jakarta Timur. Kakek 60 tahun ini mengalami luka di kedua tangannya. Belum diketahui motif dari aksi geng motor ini. Kasus ini dalam penyelidikan polisi. Ada satu Pangkal Jati. Anaknya Godek, tadi ada. Untuk bukti-bukti lain seperti saksi mata, apakah melihat nomor polisi dan CCTV di sekitar, nanti kita buka. Kemudian kita dapat petunjuk untuk dapat mengungkap siapa pelakunya. Selebgram Rachel Fenya divonis 4 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah karena kabur dari masa karantina sepulangnya dari Amerika Serikat. Rachel terbukti memberikan uang 40 juta rupiah pada petugas Bandara Soekarno-Hatta. Seorang anggota TNI dinonaktifkan karena terlibat kasus ini. Selebgram Rachel Fenya divonis 4 bulan kurungan dengan masa percobaan 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Tangerang dalam sidang putusan terkait kaburnya Rachel dari masa karantina bersama kekasih dan manajernya. 15 orang saksi terdiri dari petugas bandara, petugas Wisma Atlet Pademangan, serta saksi lain dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait kaburnya Rachel usai menjalani perjalanan internasional. Dalam persidangan terungkap Rachel memberikan uang 40 juta rupiah untuk biaya operasional pada oknum petugas bandara atas nama Ovelina. Dari vonis ini, Rachel tidak ditahan selama masa percobaan, tidak melakukan tindak pidana, ketiga terdakwa juga dikenakan denda 50 juta rupiah atau bisa diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Dengan pidana masing-masing selama 4 bulan dengan ketentuan apabila hukuman tersebut tidak dengan ketentuan hukuman tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila kemudian hari dengan keputusan hakim diberikan perintah lain atas alasan terpidana sebelum waktu terjebak selama 8 bulan berarti telah melakukan suatu tindak pidana dan denda sebesar masing-masing 50 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 bulan. Usai pembacaan putusan, Rachel, Salim, dan Maulida tidak memberikan pembelaan dari vonis yang diberikan. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan melaporkan. Isak tangis pecah di pemakaman pemuda difabilitas yang tewas dibunuh perampok di rumahnya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Pelaku diduga teman dekat korban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda. Sesaat lagi tetaplah di Sergap.